Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, Pak Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya ingin berdialog, ingin bertemu ya para tokoh-tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Ketika di acara Pak Prabowo mengundang 7 jurnalis senior kemarin. Dan tahu nggak teman-teman, ada yang siap menerima ajakan Pak Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog dan bertemu. Siapa itu? Iya, siapa ayo? Siapa sih dia? Iya, jadi orang ini seorang pengamat ya, seorang tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap. Kemudian adili Jokowi, turunkan Jokowi dan Prabowo Subianto. Tahu kan orangnya yang membuat film Dirty Vote, filmnya nggak laku. Siapa sih? Iya, namanya Ferry Amsari. Pasti tahu kan orang ini. Tahu lah ya, yang sukanya membuat gaduh ya, membuat keributan, yang menghasut rakyat Indonesia ya, mengadu domba dan menfitnah. Sampai sekarang mana tuduhan-tuduhan dia yang terbukti sampai saat ini ya? Dan tahu nggak teman-teman, Ferry Amsari ini mau diundang, mau berdialog, mau bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, tapi ada syaratnya. Emang siapa sih Ferry Amsari? Harus ada syarat ketemu presiden. Aduh, ya ada-ada aja loh Ferry ini ya. Emangnya dia orang paling hebat ya? Emang dia orang paling benar di muka bumi ini? Kenapa sih Bang Ferry harus pakai syarat ketemu Presiden Prabowo? Bilang aja nggak mau ketemu, nolak secara halus. Hastolus dan Tomlembonglus dibuat dicari-cari di permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar, padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Oh, itu orangnya, Hastolus Tomlembonglus. Itu yang minta ada syarat ketemu dengan Presiden Prabowo. Satu kata buat orang ini apa? Bacot. Tapi kita harus percaya sama dia. Kenapa Bang? Harusnya kan jangan percaya sama dia. Percaya aja, dia kan seorang pengamat ya, kritikus, kemudian tokoh, sampai menemukan kata-kata Hastolus Tomlembonglus. Iya, di mana-mana orang yang mengarang bebas, bercerita bebas, berhalusinasi, itu bisa dikatakan orang ODG. Terusin. Saya nggak meneruskan ya. Nah, ini bukan untuk merendahkan ya teman-temannya, bukan. Ya karena sangat disayangkan sekali teman-teman. Kenapa? Katanya dia seorang dosen ya, pengajar ya, tapi membuat gaduh ya, mengadu domba, fitnah sana sini. Di mata dia, pemerintah ini sangat jelek dan buruk. Padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Nggak ada pemimpin seorang presiden ya yang ingin dan membuat negara ini lebih buruk lagi. Nggak ada. Dipastikan 100% siapapun itu pemimpinnya, presidennya akan berusaha menjadikan negara dan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nah, apa saja sih syarat yang diminta oleh Ferry Amsari ini bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto? Seperti biasa, kita masih bersama Opung Parbelak teman-teman ya. Makanya teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Baru-baru ini Bapak Prabowo menantang tokoh Indonesia gelap untuk melakukan diskusi. Dan ini dijawab oleh salah satu tokohnya, Ferry Amsari. Tapi dengan satu syarat, harus dibuat terbuka dan disiarkan secara online. Kenapa? Takut diculik. Tenang aja bro, udah lewat masanya. Tenang. Udah nggak gitu lagi permainan. Kenapa kau? Takut setelah diskusi kau hilang? Ya, nggak usah takut lah. Ada asuransi jiwa ada kan? Kalau belum ada asuransi jiwa, ya sebelum diskusi urus dulu asuransi jiwa. Lumayan untuk peninggalan untuk keluarga.
Jelek kali framingmu itu terhadap Bapak Prabowo kan. Disiapin. Sekarang begini aja, sudah ya, kalau mau debat aja, tertutup seperti Bapak Prabowo katakan itu. Bawa kawanmu 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, biar Bapak Prabowo sendiri. Nggak usah bawa kawan, paling-paling dia bawa sniper 3 orang. Satu di kanan, satu di kiri, satu di belakang. Maksudnya menjaga keamanan Bapak Prabowo, itu maksudnya. Iyalah, protokolnya bukan begitu. Untuk mengeksekusi tugasnya, bukan. Tenang aja kau. Kenapa ku bilang ini aman? Karena terlalu rugi bagi Bapak Prabowo untuk menculik kau. Di Indonesia ini masih banyak orang berserakan yang kayak kau. Spesiesnya itu ada 100.000. Jadi kalau misalnya kau pun hilang atau misalnya kau diculik, masih ada sekitar 99.999 orang lagi. Masih banyak. Masih banyak. Kalaupun misalnya kau diculik, dimasukkan di dalam karung, karungnya diikat pakai tali, talinya diikat lagi sama batu 1 ton. Setelah itu diantarlah kau ke Laut Jawa. Tenggelamkan. Dibawa pakai perahu ke tengah-tengah, ditenggelamkan kau di sana. Kan masih tinggal ada 99.909 orang lagi. Mubazir bro, mubazir. Habis waktu untuk ngajak kau diskusi, habis uang untuk beli karung, habis uang untuk beli tali, habis tenaga untuk ngangkat batu yang beratnya 1 ton, habis bensin dan solar untuk membawa kau dari Jakarta ke Laut Jawa. Habis lagi gaji untuk menggaji orang menenggelamkan kau ke dalam laut. Kalau dihitung-hitung dana operasionalnya itu sekitar 3.500.000. Dana operasionalnya aja. Ya, 100.000 beli karung, 100.000 beli tali, udah 200.000, 300.000 itu minyak. Iya kan? Baru untuk menggaji orang, 1 orang 1 juta, 3 juta, totalnya semuanya 3.500.000. Rugi ya. Jadi udah tenang aja lah, Bapak Prabowo kami itu nggak seperti yang kau pikirkan. Ya. Terlalu jahat framing orang ini, iya kan? Atau kenapa? Kau ingin di-sharekan live supaya ditonton banyak orang dan kau dapatan panggung. Iya. Amsari. Udahlah, nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, ya kan? Tapi ya kalau memang seperti itu keinginanmu, kurasa juga Bapak Prabowo bakal menyanggupi. Pak Prabowo kok dilawan. Ya karena kita akan lihat bagaimana bodohnya kau nanti. Ya, jadi kita iklan dulu ya. Jadi ada pengumuman. Jadi Opung Perbelak ingin mengucapkan kepada kalian semuanya yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Perbelak ke Solo. Terima kasih banyak ya untuk kontribusinya. Dan kalau masih ingin berkontribusi untuk Opung Perbelak berangkat ke Solo ya, di sebelah kanan ada rekening Opung Perbelak, di sebelah kiri ya itu ada nomor WA Opung Perbelak. Jadi tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang nggak pernah dikomentari balik sama Opung Perbelak, tulis ya, maka aku akan merasa berdosa dan aku akan komentari balik. Tapi sejauh ini enggak. Bahkan Opung Perbelak itu beberapa kali kalau ada waktu itu menelepon beberapa teman-teman yang sudah me-WA Opung Perbelak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang ada di Solo, di Jogja dan juga di Jakarta, siap-siap ya, kita bersama teman-teman kreator lainnya. Kita akan roadshow 2 hari di Solo, 2 hari di Jogja dan 2 hari di Jakarta. Dan kita akan ketemu dengan Bapak Jokowi. Hari pertama ya kita akan makan malam bersama Bapak Joko Widodo beserta teman-teman dari Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Dan hari yang kedua ya kita mendapat kehormatan untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo di rumah Bapak Joko Widodo di Kota Solo. Mantap, luar biasa, semoga lancar. Di sana ya kita akan sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, Bapak tidak berjalan sendirian, Pak, masih banyak orang yang simpati dan masih banyak orang yang cinta kepada Bapak Joko Widodo. Setuju. Dan kalau rencana Bapak memang mau bikin partai, Pak, cepatlah, jangan dilambat-lambatkan.
Kalau Bapak mau bikin KTA Pak, sama saya ada list namanya. Silakan Pak, dimasukkan ke dalam daftarnya supaya ini menjadi anggota pertama dari partai yang Bapak bentuk. Udah ditulis di situ urutan pertama ya Opung Parbelak, 2 Agrifanani, 3 Hengki Banyuwangi Official, 4 AR Mahmud, yang ke-5 Farm Project, ke-6 Sirait Media, ke-7 Vicky Himpong, 8 Blacker Majenang, 9 Renade SB, 10 Rinaldi Batanta. Setelah itu 11 ada Want to be Kreatif. Ya, 12 Bapak Suparjo, 13 Bapak Susanto, 15 Bapak Ridwan, 16 Bapak Answar, 17 Ibu Tuti, 18 Ibu Suhartini, 19 Ibu Ripka. Udah sama aku semua listnya Pak. Dari mana kau dapat? Ya aku catat semua nomor kalian. Semua nomor kalian jujur ya aku bilang ya. Untuk yang mau WA Opung Parbelak, semuanya Opung Parbelak simpan. Ya buktikan sendiri kalau kita jumpa nanti. Ya oke lah kalau kayak gitu ya. Itu aja dulu pengumuman kita ya. Gak usah lama-lama. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ya, jadi tahu enggak kalian? Ada beberapa hal ya, pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dan requestan ya dari Ferry Amsari ketika dia akan melakukan diskusi. Diskusi belum dilakukan udah minta requestan dia. Yang pertama, nanti kalian akan lihat ujungnya bagaimana ya. Yang pertama ya, dia menantang Bapak Prabowo. Dia akan menanyakan, kenapa setiap pernyataan Bapak Prabowo itu tidak ada tindak lanjutnya. Contohnya ya, dengarkan ini Ferry Amsari. Dengarkan Bapak Prabowo kemarin berjanji untuk melakukan makan bergizi gratis. Dilakukan nggak? Dilakukan. Bapak Prabowo berjanji bahwasanya beliau ya akan mensejahterakan prajurit. Dilakukan nggak? Dilakukan. Yang paling nyata, beliau mengatakan bahwasanya dia akan melakukan tindakan tegas terhadap korupsi. Ya, dilakukan nggak? Dilakukan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau akan ya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo. Dilakukan nggak? Dilakukan. Kan begitu. Dari mungkin 100 pernyataan ya dari Bapak Prabowo, kalaupun masih ada ya sekitar 5 atau 10 yang dilaksanakan. Sekarang sudah berapa hari? Hitung dulu Bapak Prabowo masih sekitar 150 hari kalapa. Butuh waktu untuk merealisasikannya itu semua. Sedangkan kau juga contohnya jadi kepala desa, bangun satu jalan pun belum tentu bisa selesai 1 tahun. Butuh modelmu tidak ada keberlanjutan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada follow up dari pernyataan-pernyataan Bapak Prabowo. Nggak pernah kau nonton TV. Gelap TV-nya. Otak tuh dibersihkan otak. Gitu loh, ya pantas lah Indonesia gelap, otaknya pun gelap. Jangan kau hitung-hitung prestasi orang. Udah apa rupanya prestasimu atas bangsa ini? Enggak usah kau pertanyakan apa yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini. Biar tahu kau, jauh sebelum bapak dan mamamu merencanakan pembuatanmu, sebelum melakukan proses reproduksi, itu Bapak Prabowo sudah berjuang untuk bangsa ini. Belum terciptanya Ferry Amsari. Bapak Prabowo sudah pegang senapan. Bapak Prabowo sudah mengorbankan darah, air mata dan bahkan nyawanya. Nah, bapak sama mamamu masih melakukan proses perencanaan reproduksi. Kau belum apa-apa, Bolo. Kau itu masih anak kemarin sore. Terus apa rupanya yang sudah kau tahu rupanya? Yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini? Kayak udah banyak aja yang kau lakukan, sebiji pun gak ada.
Aku kesal kali ngelihat kawan ini. Begitu ditanya wartawan kemarin kenapa bilangnya, menurut penilaian Bang Ferry Amsari, apa hal positif yang sudah dilakukan Bapak Prabowo selama 150 hari ini? Nggak ada katanya. Muncul main. Nggak ada katanya. Sedangkan kau jadi kepala desa belum tentu sanggup. Anak kemarin sore mau mendikte Bapak Prabowo. Kau itu nggak lebih dari sekedar tukang rusuh. Kemarin kau keluar adili Jokowi, keluar Indonesia gelap. Kemarin perkara retret pun juga kau bilang Mendagri ada bikin korupsi kan? Iya. Sampai sekarang nggak bisa kau buktikan kalah pakai racun. Telur bebek. Emosi aku kau bikin. Jangan kau bikin malu anak muda, serius. Terus apa rupanya prestasimu? Cuman satunya prestasimu kan dirty vote. Dirty kotor vote suara. Udah berapa kali ku praktekkan itu. Suara kotor. Oh no, oh my god. Jadi jelek kali aku jadinya dilihat penontonku ini. Makanya aku bilang, dirty vote apa sih? Dirty vote itu bukan itu artinya opung. Dirty vote itu artinya pemilihan kotor. Pemilihan kotor, bukan suara. Ya aku kan nggak pintar bahasa Inggris. Dirty kotor, vote suara. Ya itulah aku artikan, suara kotor. Itu dia. Jadi udahlah. Ya. Setelah itu apa lagi? Yang kedua, dia mengaku akan bertanya bahwasanya ya Prabowo, ya dia akan bertanya kepada Bapak Prabowo, kenapa Bapak Prabowo menyusun undang-undang secara serampangan? Undang-undang yang mana? Kau kan ahli tata negara kan? Undang-undang yang mana? Undang-undang yang mana? Kalau berbicara tentang undang-undang TNI, ya itu yang membahas itu adalah DPR. Bukan Bapak Prabowo. Kenapa? Pasal berapa? Pasal 3, pasal 47 atau pasal 53? Yang mana satu? Serampangannya di mana? Kenapa? Nggak kebagian. Gak usah dibahas lagi masalah undang-undang TNI itu ya kan. Itu udah final, sudah fix, nggak ada perlu dibahas lagi ya. Setelah itu yang ketiga ya, dia mengatakan apa ya? Yang ketiga ya, Ferry Amsari itu menantang Bapak Prabowo ya. Ketika nanti berdiskusi, Bapak Prabowo diminta untuk tahan emosi, tidak pukul-pukul meja. Salah waktu kau, salah waktu. Momennya salah. Kalau 2014, 2019 kau bilang begitu betul. Ini 2024. Mulai dari kemarin Bapak Prabowo kampanye Pilpres sampai sekarang nggak pernah sekalipun pukul-pukul meja. Kau hidup di zaman apa sih? Kau lihat dulu kalender di rumahmu dulu, periksa dulu di kalender rumahmu itu. Sekarang ini tahun 2025 atau tahun 2015? Enggak aja. Ya. Jadi seolah-olah dia ini memframing ya bahwasanya Bapak Prabowo itu adalah tipikal orang yang masih emosional. Ya. Kemarin 2014, 2019 ya, kenapa Bapak Prabowo terkesan emosional? Karena di belakang-belakangnya Bapak Prabowo itu ya ada tukang pukul. Ada tukang sweeping, ada tukang ngajak perang agama, ada tukang ngajak perang sesama. Ada. Banyak kali provokatornya. Itu kemarin 2014 2019. Bisa dikatakan Bapak Prabowo salah circle. Tapi 2024 tunjukkan sama aku Bapak Prabowo menunjukkan emosinya pukul-pukul meja. Tunjukkan. Kalaupun pukul-pukul meja, ya ada beberapa konteks bercanda, konteks terlalu girang, konteks terlalu marah oleh karena penyelewengan. Kan begitu, takut kali kau dipukul.
Udah, Bapak Prabowo itu walaupun prajurit tapi dia tahu batasan. Nggak kayak kau belum jadi apa-apa gak tahu batasan. Sok paling berjasa. Sok paling berjasa. Semua tindakanmu, kau itu cuma jago di talk show doang. Iya. Dengan embel-embel pakar tata negara. Kalau bicara pakar pun juga Refli Harun dibilang pakar. Kualitasnya mana? Setelah itu Said itu juga dibilang pakar. Kualitasnya mana? Rocky Gerung juga dibilang pakar. Kualitasnya mana? Banyak bersalahan kan dari pernyataan-pernyataan orang itu. Banyak hal-hal yang bahkan menunjukkan kualitas orang itu sebetulnya tidak sesuai dengan ekspektasi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Faisal Assegaf ngomongin masalah IKN, kumur-kumur mulutnya. Nggak tahu dia berapa anggaran ke sana, berapa jumlah investor, berapa besaran dana yang sudah dikeluarkan pemerintah, berapa persentase untuk gelombang pertama, persentase gelombang kedua, persentase gelombang ketiga. Tahu nggak? Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Makanya aku bilang pakar itu TV yang bikin itu, kalau kenyataannya enggak itu. Dan satu, kau juga dibilang pakar karena kau sudah bikin film Dirty Food. Iya. Sudah buat film. Udah tahu tujuan kalian itu kan cuma cari panggung doang, itu aja. Dan beruntungnya kalian televisi meresponinya. Itu. Dan lucu tahu nggak kalian yang keempat? Yang keempat dia men-challenge. Apakah berani Bapak Prabowo memecat Dasko, Luhut Binsar Panjaitan dan Teddy? Dari sini saja sebetulnya kau sudah menunjukkan bahwasannya enggak ada niatanmu untuk menjawab tantangannya Bapak Prabowo. Coba bayangkan, permintaan dia memecat, katanya Bapak Prabowo disuruh pecat Pak Luhut, disuruh pecat Dasko, disuruh pecat Letkol Teddy. Artinya apa? Dia hanya ingin mencari alasan ya. Jadi contohnya begini, nggak mau contohnya Bapak Prabowo, ya kan? Nanti diajak diskusi oleh karena dilihat nggak masuk akal semua permintaan kawan ini. Nanti di framingnya lah kan, bahwasanya pemerintah dalam hal ini Bapak Prabowo tidak berani menerima tantangan kami karena Bapak Prabowo tidak menyanggupi setiap persyaratan yang kami berikan. Syaratmu pun aneh, minta orang memecat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Apa dasarnya? Siapa kau? Siapa kau? Udah Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu bisa dikatakan kalau kau dibandingkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, jujur aja lo aku bilang ya, separuh napasmu itu belum ada tandingannya dengan apa yang dilakukan Bapak Luhut Panjaitan. Di kemaritiman dia oke. Menyelamatkan bangsa ini bekerja sama dengan Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo melewati masa-masa Covid ya. Bicara tentang pembangunan ya di daerah-daerah tertinggal Bicara tentang pemajuan perekonomian juga Kau apa? Kau apa? Sedangkan masa Indomie aja kau masih lihat tutorial. Semua aksimu itu nggak ada yang nggak ada yang mendapat respon positif. Masak Indomie. Aksi-aksi ngawurnya aksimu itu. Nggak berbobot aksinya ini. Adili Jokowi, Indonesia gelap. Setelah itu mengatakan bahwasannya Menteri Dalam Negeri melakukan korupsi retret. Ada aja. Jujur aja lo aku bilang, kalau orang-orang kayak gini maunya ditangkap. Harusnya. Jadi Bapak Prabowo ingin tahu. Beliau itu kepengen tahu ya, apa sih dasarnya kalian bilang itu Indonesia gelap? Ya, apa sih yang mendasari ya tagar kabur aja dulu ya. Jadi Bapak Prabowo yakin aku ya, kalian itu nggak akan berdebat sama Bapak Prabowo, nggak bisa, kalian itu diceramai. Tagar Indonesia gelap dari mana?
Gelap dari mana? Justru pengungkapan korupsi itu, disitulah yang membuka tabir sehingga Indonesia ini makin terang. Kabur aja dulu ya, mahasiswa ataupun juga di generasi muda ya tertantang untuk bekerja di sana ya, di luar negeri sana. Mau ke mana? Ke Kamboja. Ke Kamboja. Ulang ganti nama. Ya, tapi ingat, begitu kalian sampai nanti di sana, jangan kalian bikin video, teman-teman pemerintah, kami sekarang ada di Kamboja, tolong kami dulu. Kami sedang disiksa, kami nggak bisa kemana-mana. Iya. Kami tertipu, katanya kami dijanjikan kerja, ternyata kami dipekerjakan di di bandar judi. Mau gitu. Makanya aku bilang, sedangkan ada pekerja-pekerja legal pun juga tetap ada masalah di luar. Yang ilegal pun juga ada masalah di luar. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan, kalian punya skill, kalian punya sesuatu yang untuk dijual di negara lain contohnya, oke, go ahead, nggak masalah. Ini bahasa Inggris saja masih belepotan. Ini yang mau mau bilang kabur aja dulu. Sebelum kabur aja dulu kalian contohnya, kursus bahasa Inggris dulu kalian. Selama bahasa Inggris kalian tidak lebih sempurna daripada Firdaus Oibowo, jangan pernah kalian bermimpi untuk pergi ke luar negeri. Harus bisa dulu kalian latih lidah kalian itu mengatakan immediately. Yes. Ya. Tapi selama kalian masih mengatakan immediately, jangan coba-coba ke luar negeri kalian. Apalagi sok-sokan mengusung tagar kabur aja dulu. Yes, generasi. Ya, silakan mau ke Jepang, silakan Korea, silakan Korea Utara, silakan Amerika Serikat, silakan. Tapi perbaiki dulu kemampuan kalian, minimal kualitas bahasa kalian. Kan gitu? Ya. Ya minimal kayak Opung Parbella lah, kan begitu. Tapi kalau masih kemampuan kalian kayak Firdaus Oibowo, begitu nyampe bandara kalian dipulangkan kalian langsung. Nah itu dia. Ya, jadi kalau aku katakan sebetulnya ini adalah jawaban konyol dari seorang Ferry Amsari. Artinya apa? Secara konyol dia itu sebetulnya menolak ajakan diskusi Bapak Prabowo. Kenapa bilang? Yang pertama, pertanyaan itu akan dijawab Bapak Prabowo. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, ya, dia akan bertanya perihal kenapa pernyataan Bapak Prabowo tidak ada tindak lanjutnya. Bapak Prabowo yakin akan bisa menjawab. Setelah itu pertanyaan kedua, apakah Bapak Prabowo kenapa Bapak Prabowo serampangan di dalam menyusun undang-undang? Nanti Bapak Prabowo juga bisa jawab, kan begitu. Yang ketiga, ya, si Ferry Amsari mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo kalau diskusi jangan emosi, ya, tidak pukul-pukul meja. Itu pun bisa dia sanggupi. Tapi yang keempat, Ferry Amsari tahu bahwasanya akan mustahil bagi seorang Bapak Prabowo memecat Dasko, Luhut Binsar Panjaitan dan Teddy. Makanya ku bilang, ya, itu hanya alasan untuk menolak secara konyol. Itu alasannya. Ahli tata negara tapi kualitas kayak gitu. Kurasa kau lihat undang-undang pun Google-nya kau. Searching dulu kau di Google, ya kan? Itu dia. Ya, oke lah dulu kalau kayak gitu, ya. Aku tidak berniat untuk merendahkan siapapun, tapi satu hal, ketika pemimpinku diserang, ya, pada saat yang bersamaan pemimpinku sedang melakukan yang terbaik untuk bangsanya, disitulah Opung Parbelak bersama dengan teman-teman lainnya berdiri, berjuang bersama-sama merapatkan barisan untuk menantang dan melawan hoax yang disebarkan orang-orang. Ya, dan ingat itu, ya, jangan sampai lupa teman-teman, ya, dukung terus Opung Parbelak, ya, untuk keberangkatannya ke Solo. Hari sudah semakin dekat, tanggal 20 dipastikan kita akan berada di Solo. Oke? Siap. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, gimana Ferry Amsari? Ya, masih mau menantang Pak Prabowo?
Jangan daripada kamu malu ya. Nggak usah nantang-nantang ya. Lebih baik langsung dateng ya, diskusi. Ya jangan seakan-akan dirimu tuh paling hebat, jangan ya. Kalau bisa itu saling bertukar pikiran ya. Jangan saling merasa hebat ya. Oke, itu saja. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.